Pelajaran berikutnya yang aku ambil di film ini adalah tentang luka batin yang belum selesai dari si pria itu. Jadi, kenapa si perempuan itu datang ke kamarnya si cowok ini? Dia pengen menyadarkan bahwa dia itu punya luka yang harus disembuhkan. Di situ digambarkan bahwa tokoh prianya itu sebagai karakter yang penuh ambisi, perfeksionis, emosi, dan dingin. Ini adalah gejala umum dari inner child yang tidak tervalidasi. Jonathan ini, dia tuh jadi sulit untuk percaya sama cinta karena pada masa kecil dia tidak merasakan seperti orang-orang layaknya dicintai. Makanya dia terus-menerus pengen mengejar prestasi, pencapaian, achievement, dan lain-lain. Jadi berikutnya adalah perempuan dari masa depan adalah simbol penyembuhan jiwa. Maksudnya gimana sih? Tokoh dari masa depan ini, si sore ini tuh bukan hadir untuk romantis-romantisan. Ya kita tahu lah, jarang banget ada adegan romantis di situ, cuma sedikit aja. Tapi memang dia datang untuk menyembuhkan si laki-laki itu. Dia itu bertindak sebagai cermin penyembuhan spiritual. Jadi itu karakter tokohnya itu dia unconditional love ya. Jadi dia orangnya nggak menghakimi, tenang. Dia kayak memberi rasa aman. Terus orangnya juga penuh penerimaan, dan dia itu adalah simbol mother archetype ya. Jadi kalau dalam psikologi Jung, lagi-lagi Jung ya, karena kan memang di sini banyak pembahasan mengenai mimpi apa segala macam itu, yang banyak banget ngebahas ini adalah psikologi analisisnya Carl Jung. Rasa-rasa itu sepertinya tidak pernah didapat atau belum pernah didapatkan si laki-laki itu sejak masa kecilnya. Berikutnya yang terjadi adalah pada saat si sore itu datang ke laki-laki itu, prosesnya itu sebetulnya sama aja kayak dia proses terapi sih sebetulnya, dengan dialog-dialognya dia yang reflektif. Jadi tuh biasanya karakternya gini atau cirinya gini. Jadi si sang perempuan itu biasanya tidak langsung memberikan solusi, tapi dia men-trigger si cowok ini untuk kembali melihat diri sendiri, kembali melihat luka-lukanya yang lama, untuk mendengarkan dirinya sendiri, membongkar pola-pola lamanya dia, dan mulai mempertanyakan luka-luka yang tidak pernah dia sadari. Contoh luka-luka yang ada di dialog itu adalah dia bilang gini, gue gak percaya cinta, gue takut kehilangan, gue nggak tahu mau jadi siapa. Jadi semua reaksi-reaksi itu adalah bukan memang muncul dari sekarang, tapi itu adalah bentuk manifestasi luka pada saat dia masih kecil. Karena pada masa kecilnya dia tidak pernah diberi ruang untuk jujur dan untuk merasakan aman. Berikutnya adalah masa depan itu sebetulnya bukan waktu, tapi kesadaran. Masa depan baru akan berubah ketika kita sudah disembuhkan. Jadi gini, dalam psikologi kita tuh banyak dikendalikan sama luka-luka pada masa kecil yang tidak kita sadari. Pertemuan mereka berdua sebetulnya pertemuan sama diri sendiri yang lebih aware atau yang lebih sadar dengan diri yang masih terluka. Jadi gini, si perempuan itu bukan hanya datang dari waktu yang berbeda ya, tapi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Berikutnya pembelajarannya adalah cinta itu menyembuhkan, bukan menuntut tapi menyadarkan. Pelajaran terbesar dari film ini adalah cinta sejati bukan yang membuat kita lupa akan siapa diri kita, tapi justru yang mengingatkan diri kita sebenarnya atau diri kita sejati. Penyembuhan inner child itu tidak selalu melulu datang dari terapi luar ya, misalkan datang ke psikolog atau datang ke terapis-terapis atau seminar-seminar tentang penyembuhan. Tapi ketika kita beruntung mendapatkan orang pasangan yang bisa hadir, bisa sabar, bisa aware, itu juga bisa menjadi penyembuh yang luar biasa untuk diri kita, untuk menemui diri kita yang sejati. Aku bahas lagi itu adalah mimisan. Kok aku bahas mimisan sih? Apa kaitannya sih sama film ini? Iya, jadi ada beberapa orang komentar ya. Ada yang sampai ngomong gini, ini mah film judulnya kalau bisa jangan sore tapi mimisan. Ya karena memang di adegan film itu beberapa kali pada saat si sore itu mau kembali lagi ke kesadarannya, dia itu mimisan. Nah kita akan bahas dari sudut pandang spiritual dan psikologis, kenapa sih dia seperti itu, atau kenapa dia selalu mimisan pada saat akan pindah ke dimensi yang lain. Mimpi itu bukan hanya sekedar bunga tidur, tapi dia adalah pesan dari alam bawah sadar dan kesadaran kolektif. Kalau mimpi itu terlalu kuat disadari oleh tubuh, maka reaksi fisiologis manusia itu tidak akan bohong. Biasanya reaksi fisiologisnya itu kayak misalkan kejang-kejang, terus kayak capek banget. Kalian pernah kan ngerasa abis
mimpi atau bangun tidur setelah mimpi tuh ngerasanya benar pegel semua atau capek semua. Nah, itu reaksi fisiologis dari mimpi yang terlalu kuat. Di case ini adalah reaksinya adalah mimisan. Berikutnya, mimisan bisa jadi juga simbol kebocoran energi. Maksudnya gimana? Dalam ranah spiritualitas, mimisan seringkali dimaknai sebagai tanda bahwa tubuh fisik mengalami tekanan yang terlalu kuat dari dimensi non-fisik. Artinya, si perempuan itu nggak hanya hadir dalam mimpi biasa, tapi dia sedang melakukan perjalanan antar dimensi seperti astral projection dan timeline project atau timeline jumping. Mimisan itu sebagai simbol kebocoran energi karena tubuh fisiknya ditarik terlalu kuat dari masa depan ke masa sekarang. Berikutnya, makna dari mimisan itu bisa jadi juga sebagai harga yang harus dibayar. Maksudnya gimana? Dalam spiritualitas, perjalanan antar dimensi membutuhkan harga yang sangat besar. Pertemuan lintas waktu atau parallel universe membutuhkan harga yang sangat besar secara energi. Tokoh perempuan ini seolah datang dari versi masa depan yang mengingatkan si pria untuk menyampaikan pesan dan memberi sebuah peringatan. Nah, pada saat setiap kali dia bangun dari tidurnya atau mau kembali lagi ke dimensinya, baik itu bangun dari mimpi atau menghilang, nah energi tubuhnya itu tidak kuat menampung transisi itu sehingga keluarlah mimisan itu sebagai bentuk manifestasi fisik. Analisa berikutnya, mimisan bisa jadi spiritual trauma atau memory leak. Dalam akashic memory, ketika seseorang mengakses memori baik itu masa lalu atau masa mendatang, bisa jadi tubuhnya mengalami kebocoran energi. Mimisan adalah simbol bahwa ia sedang mengakses memori yang paling dalam atau jalur takdir. Berikutnya, ini yang menurut aku nggak kalah penting. Mimisan itu sebagai portal ya, batas antara dunia jiwa dan dunia fisik. Kita tahu ya bahwa nafas kita itu adalah jembatan antara manusia dengan Tuhan. Hidung adalah portal simbolik nafas. Nafas itu bisa diartikan sebagai roh atau spirit. Dan mimisan itu terjadi antara bangun dan tidur, antara ada dan tiada. Kayak lagu ya. Jadi setiap kali si perempuan itu mimisan, itu artinya dia sedang melintasi batas energi, ia sedang melewati batas realitas, dan kembali ke bentuk aslinya sebagai pesan jiwa. Jadi sebetulnya mimisan itu bukan karena sakit ya. Jadi gini, mimisan itu bukan karena sakit, tapi sebetulnya jiwanya itu sedang memasuki terlalu dalam unsur atau dimensi yang bukan dimensinya dia. Tapi mungkin kenapa dia itu tetap melakukan seperti itu, karena dia berpikir ada harga yang harus dibayar untuk mengingatkan si laki-laki ini. Jadi dia datang ke sana itu bukan untuk hadir, untuk menemani, tapi untuk mengingatkan. Jadi kesimpulannya adalah di film itu semesta mengingatkan bahwa setiap pertemuan lintas takdir atau lintas dimensi itu ada konsekuensinya. Yaitu bisa di macam-macam ya, kayak yang di film itu mimisan, atau mungkin bisa jadi sensasinya semua orang berbeda-beda meskipun hanya sebentar. Tapi dari mimisan itu kan dia akan merubah segalanya. Buktinya si perempuan itu berhasil kan kayak membuat si laki-laki itu untuk menjadi dia lebih mencintai diri sendiri dan lebih menghargai dirinya sendiri dengan nggak lagi mabuk-mabukan, nggak lagi ngerokok kayak gitu. Dia menjadi hidup yang lebih sehat meskipun pada akhirnya takdirnya kan tetap meninggal, tetap tidak akan bisa dirubah gitu. Pada akhirnya film Sorry bukan hanya menceritakan perjalanan cinta dari masa depan, tapi perjalanan pulang ke diri sendiri. Pulang ke luka lama yang belum selesai, pulang ke bagian diri sendiri yang selama ini kita tinggalkan. Dari spiral Fibonacci kita akan belajar bahwa hidup kita akan terus-menerus berulang. Kembali lagi sampai kita betul-betul sadar, menyadari luka-luka itu. Kalau misalkan kita juga kaitkan dengan konsep karma, kita juga akan mengalami karma yang berulang terus sampai kita menyembuhkan atau memutuskan karma itu. Kalau kita belum selesai dengan karma itu, kita akan terus-menerus berulang. Siklusnya seperti itu terus sampai kita betul-betul sadar. Dari mimisan kita belajar bahwa ketika kita menyentuh dimensi yang lebih tinggi, ada harga yang harus dibayar, yaitu rasa sakit, kehilangan, kebingungan, kesedihan. Dan dari Aurora kita tahu bahwa momen indah itu hanya sesaat dan tidak berulang. Kalau kita saat ini masih mengalami banyak problem, banyak mengalami goncangan, banyak mengalami pertanyaan-pertanyaan, bisa jadi kita sedang dalam masa transisi atau kita sedang di-trigger untuk menyembuhkan luka-luka kita. Bisa jadi masa kecilmu yang terluka itu sedang menunggu untuk kamu peluk.
Dan bisa jadi cinta sejati itu bukan datang dari luar atau dari masa depan, tapi dia adalah diri sendiri. Kalau kamu suka dengan channel ini, kamu bisa like, subscribe, dan komen. Kira-kira pelajaran apa yang kamu dapat dari film Sore Istri dari Masa Depan ini? Oke, itu aja dari aku reviewnya. Cukup lama ya, terima kasih banyak. Dan